Hai, balik lagi di Dapur Sedekah Resep nih, bersama saya Agus Sirangan. Nah, kali ini aku mau bikin sesuatu yang manis. Ini masuk dalam kategori bubur khas Indonesia ya. Kalau di Kalimantan Selatan namanya hintalu karuang, ada juga daerah hulu sungai yang menyebutnya kakicak. Tapi sebetulnya versi Jawa pun ada, namanya itu adalah bubur candil. Oke, bahan-bahannya itu mudah. Jadi ada dua komponen yang harus kita siapkan. Pertama kita bikin buletan dari bubur candilnya atau hintalu karuangnya. Kemudian nanti kita mau bikin kuah santannya. Nah, yang pertama di sini kita mau bikin untuk adonan buletannya dulu. Di sini aku ada tepung ketan, tepung beras ketan kita masukin. Oke, selanjutnya di sini aku juga ada tepung beras, kita masukin. Lalu kita boleh tambahkan sedikit garam ya, kurang lebih sekitar setengah sendok teh garam ya. Kita masukin. Dan di sini ada air kapur sirih. Jadi kapur sirih itu dicampur dengan air. Ini fungsinya sebetulnya biar adonannya itu bisa lebih kenyal ya. Nah, ini kita tuang aja air kapur sirihnya. Oke. Ini boleh kita aduk sebentar. Kemudian di sini aku menyiapkan 200 ml air hangat, dan ini air hangat ya, bukan air panas, bukan air dingin juga, biar dia gampang nyatu. Dan ini boleh kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini kita aduk rata dia sampai adonannya maksudnya. Bahasa Banjar ya. Adonannya sampai kalis, sampai gampang dibentuk. Ini sebelum kita adon pakai tangan, kita aduk dulu ya sampai dia menyatu. Oke, nah ini udah menyatu ya. Jadi sebetulnya untuk air itu fleksibel aja. Kalau misalnya dirasa memang masih kurang bisa menyatu, teman-teman boleh tambahkan sedikit air hangat lagi. Karena memang kalau misalnya airnya terlalu panas dia akan gampang menyatu gitu ya. Kalau misalnya dingin dia juga susah buat adonannya itu bisa kalis. Nah, ini menurut aku udah cukup. Yang penting itu dia nggak ninggalin adonan di bagian apa sih namanya mangkoknya ya. Ini sebetulnya tinggal kita bentuk bulat. Jadi kalau misalnya orang bahari itu katanya biar enak itu tepung berasnya itu yang asli ditumbuk sendiri kemudian diayak gitu ya. Tapi cuman kondisi sekarang kan sudah banyak yang jual instan. Nah, ini untuk ukuran sebetulnya tergantung dari selera masing-masing. Mau lebih kecil, mau lebih besar boleh. Yang penting prinsipnya adalah adonan itu sama rata ya. Tapi kalau misalnya ditimbang repot juga. Untuk resep detailnya kalian bisa cek aja di bagian deskripsi. Karena biasanya banyak banget yang nanya, "Chef, minta resepnya dong." Di situ aku udah nulis lengkap ya. Beserta bahan dan juga ukurannya. Oke, nah ini udah selesai ya. Jadi sebetulnya untuk ukuran sih bebas ya. Mungkin kalau yang lagi galau ukurannya lebih besar karena pengen cepat buru-buru selesai. Tapi kalau pakai perasaan biasanya ukurannya lebih rapi dan tidak terlalu besar juga. Menurut aku sih kalau terlalu besar juga nggak menarik ya, takutnya nanti susah mateng pada saat kita masak. Sama ukuran juga harus pas, jadi biar dia mateng itu berbarengan. Nah, ini udah selesai, aku sisihin dulu. Habis ini kita mau bikin kuah untuk si hintalu karuangnya. Oke, di sini kita mau bikin kuahnya. Nah, untuk step yang pertama itu kita mau ngerebus gulanya dulu ya. Jadi nggak semua bahan dicampur, termasuk santan, itu nanti belakangan. Di sini aku ada air, kita masukin. Kemudian kita boleh tambahkan di sini ada gula merah. Ini boleh kita nyalain api ya. Oke. Terus kita boleh tambahkan secukupnya garam. Kurang lebih sekitar setengah sendok teh garam ya. Jadi makanan manis itu harus ada garamnya juga biar manisnya itu bisa naik. Nah, di sini sebetulnya ada bahan gula pasir juga, mau dimasukin langsung juga boleh atau mungkin mau gula merahnya aja. Nanti gula pasirnya masuk di santan itu juga boleh. Karena aku melihat di sini cairannya nggak terlalu banyak ya, jadi kita masukin gula merahnya aja. Ini sebetulnya sampai kapan? Ini nggak sampai Lebaran nanti. Ini cukup gula merahnya mencair. Nanti kalau sudah mencair mau kita saring. Kenapa kita saring? Biasanya kan gula merah itu kalau misalnya langsung dimasak tuh ada apa ya? Ada bekas kayak daun-daun pisang gitu, karena ada beberapa pembungkus dari gula merah itu kan dia menggunakan daun pisang. Jadi biar cairannya bisa lebih jernih lagi, makanya harus kita saring. Ini kita masak sampai gulanya mencair, habis itu kita saring ya.
Ini gampang banget sih sebetulnya karena gula juga tadi udah aku iris halus. Jadi, nah ini juga udah bentar lagi cair, boleh sambil diaduk. Apinya nggak usah terlalu besar biar dia nggak gosong bagian bawahnya, nanti takutnya ngaruh ke aroma ya. Oke, nah ini udah gulanya udah nyair. Boleh kita matikan si gula merahnya. Nah ini tinggal kita tuang ke dalam mangkok. Nah ini pancinya boleh kita cuci dulu ya. Nanti baru kita pakai buat kuah selanjutnya. Oke, boleh kita nyalakan kembali apinya. Dan ini kuah gula merahnya boleh kita tuang. Dan ini juga sebetulnya rasa itu balik ke kualitas gula merah ya. Kalau gula merahnya bagus, biasanya tiap daerah itu dia kan punya gula merah masing-masing ya. Kalau ini aku pakai gula merah khas Barabai. Ini juga gula merahnya warnanya tuh cakep banget. Dan ini ada daun pandan. Ini sebetulnya boleh kita sobek-sobek dulu. Aku sih biasa kalau masak tuh semua daun tuh harus disobek kayak gini ya. Termasuk daun salam, daun jeruk. Biar aromanya wangi. Kadang-kadang orang itu suka main-main cemplung aja. Oke, nah ini kita masukin. Kemudian aku ada gula pasir, mau aku masukin. Oke. Kemudian di sini ada santan. Nah, ini kuncinya juga. Kalau pakai santan asli, pasti rasanya lebih enak ya. Tapi kalau mau pakai santan instan juga nggak masalah. Nah, ini kita didihin. Nanti kalau sudah mendidih, kita mau masukkan si bulatan adonan tadi. Nanti juga next bahan selanjutnya kita ada telur, kemudian juga ada tepung beras sebagai pengental dari adonan. Bukan adonan, maksudnya pengental dari si kuahnya ya. Ini kita aduk dulu sampai dia mendidih. Oke, nah ini kalau sudah mendidih, boleh kita masukin bulatan dari si Hintalu Karuang tadi ya. Nah ini kita masukin aja. Yang penting syaratnya itu dia harus sudah mendidih ya, biar dia itu hasilnya bisa lebih bagus. Oke, nah ini sudah mengapung ya si Hintalu Karuangnya. Ini kita masak sebetulnya kurang lebih sekitar ya 10-15 menit. Sebetulnya kalau misalnya dia komposisinya tidak terlalu banyak ya, waktu memasaknya juga nggak terlalu panjang. Tapi kalau misalnya adonannya lebih banyak, bisa lebih dari 15 menit lah ya. Dan jangan lupa sambil terus diaduk karena ini ada santan juga, biar gampang pecah. Dan biasanya kan cairan dari kuah Hintalu Karuang itu kan sedikit agak kental. Nah itu biasanya itu dikasih saus, itu bukan saus buat toppingnya sih ya. Buat pengental si kuahnya ini ada tepung beras sama air. Nah ini kita campur aja. Kira-kira aja sebetulnya kita aduk rata. Kemudian nanti kita masukin. Dan ini dikira-kira aja tingkat kekentalannya. Nanti juga ada telur ya. Oke. Nah ini kita cairin dulu. Pokoknya kalau sudah dirasa Hintalu Karuangnya juga hampir matang, boleh kita masukin sedikit demi sedikit ya. Tuh. Sambil diaduk. Tingkat kekentalannya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke. Dan aku juga ada 1 butir telur. Ini nanti masukkan terakhir. Ini kita pecahin dulu, dan ini boleh kita kocok rata ya. Telurnya nanti masuknya terakhir. Jadi kalau emang dirasa sudah matang, rasanya sudah pas, itu baru masuknya terakhir. Oke. Ini kita pakai telur ayam aja. Oke, kalau sudah agak mengental, telur ini boleh kita masukin, dan tipsnya harus diaduk cepat ya. Dan ini juga proses memasak dia tidak terlalu lama. Oke, sudah matang. Nah, ini masuk telur itu terakhir. Pokoknya harus diaduk cepat biar dia nggak ngeluarin serat-serat yang besar ya. Kayak sup asparagus gitu. Ini tinggal kita plating. Aromanya wangi banget. Oke, sekarang saatnya kita sajiin.
Hmm. Hmm. Menurut aku sih rasanya perfect ya, manisnya pun juga gak yang manis legit banget, manisnya sedang, apalagi ini untuk kalangan orang Banjar yang juga suka manis. Kemudian manis, gurih, wangi dari daun pandannya, serta juga kenyal banget dari si buletan si Hintalu Karawangnya tadi. Jadi buat teman-teman yang ngikutin resepnya sesuai dengan yang aku buat, hasilnya pun juga pasti oke menurut saya. Oke, ini dia Hintalu Karawang atau bubur candil ala Agusta Sirangan. Nah, Hintalu Karawang ini juga sebetulnya cocok disajikan misalnya dengan bubur sumsum atau mungkin dengan misalnya kayak kalau di Banjar itu ada kayak kakoleh, itu juga boleh ya. Jadi bebas dikreasikan masing-masing. Tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tips aku juga ukurannya harus sama biar matangnya pun bisa merata ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di recook resepnya, dan yang sudah recook jangan lupa di tag Instagramnya Agusta Sirangan BCM dan Instagramnya Sedekah Resep. Jangan lupa juga di like, di komen, di share, dan lain-lain biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa, dadah!